Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sifat-sifat mulia Kiai Haji Ahmad Mahfudz Zayadi, beliau mempunyai sifat kasih sayang yang sangat tinggi, menginginkan kebaikan terhadap yang lain, mengasihi yang kecil, tua atau sesama. Sifat belas asih beliau tidak hanya pada sesama manusia, akan tetapi juga pada hewan-hewan. Beliau tidak pernah ingin menyakiti mereka. Dari itu, banyak sumber menyatakan bahwa kata-kata beliau tidak pernah menyakiti atau menjadikan orang lain tersinggung. Bahkan ketika beliau marah, bahasa yang beliau gunakan adalah ajakan pada kebaikan saja. Salah seorang sopir beliau bercerita bahwa Kiai Haji Ahmad Mahfudz jika menyetir mobil dan bertemu dengan tetangga, beliau akan mengucapkan salam. Jika tidak sempat atau jauh, beliau akan mengangkat tangan beliau sebagai bentuk sapaan. Masih kata sopir ini bahwa pernah ketika sang sopir ini menyetir mobil, beliau diberi pelajaran oleh Kiai Ahmad Mahfudz Zayadi. Nama sopir tersebut adalah Ali. Li, kata beliau, kalau menyetir mobil lalu ada orang, maka jangan kencang-kencang. Jangan sampai ada debu yang berhembus pada orang tersebut. Ketika beliau sudah mulai sepuh, beliau sering silaturahim, sehingga biasanya pulang sudah hampir maghrib. Sering ketika musim hujan, sang sopir harus menghentikan mobil. Hal itu karena beliau, Kiai Haji Ahmad Mahfudz, takut mobil menabrak katak yang banyak keluar di jalan. Beliau berkata, laonan banyak kata takut kening dikes, yang artinya pelan-pelan banyak katak takut melelesnya. Kalau kataknya banyak, beliau berkata, apuh Arya banyak keluh, ambu keluh, tak bisa dia, yang artinya aduh ini terlalu banyak, berhenti dulu, ini tidak bisa kita lewati. Di antara sifat-sifat mulia beliau, yaitu beliau mempunyai sifat penyabar. Sabar dan qanaah terhadap ketentuan Allah adalah hal yang senantiasa melekat dalam kehidupan beliau. Hidup beliau penuh dengan syukur dan tidak mengeluh sebagai bentuk tidak terima atas kehendak Allah. Biasanya beliau menceritakan sakitnya kepada sebagian santri dekat sebagai bentuk cerita seorang ayah bagi anak-anaknya. Namun, meski beliau sering sakit, beliau lalui dengan penuh kesabaran dan tidak menjadi alasan untuk menghentikan perjuangan beliau dalam mengajar atau menjadi imam sholat. Bayangkan, sakit yang sangat parah menjelang kewafatan beliau masih mengajar tafsir di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 7, di mana kajian tafsir tersebut terhitung sehari suntuk dari pagi sampai sore. Saat putra beliau meminta untuk istirahat dan akan diganti, beliau malah menyatakan sang putra dan menganggap itu akan mengambil jariah beliau. Sebagaimana diketahui di atas bahwa beliau sakit mah serta biasa masuk angin. Bahkan sebagian santri telah melihat hal itu sebelum kewafatan beliau, yaitu hampir setiap beliau berdiri setelah mengajar, beliau memegangi pederen atau perut beliau dengan raut sakit. Namun kembali lagi beliau tidak mengeluhkan hal itu. Juga di antara sifat-sifat mulia beliau mempunyai sifat yang proporsional. Beliau dikenal sebagai sosok yang handal dan pandai memposisikan diri. Hal itu karena beliau banyak paham terhadap karakter seseorang. Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa beliau paham dengan psikologi orang lain. Hal itu ditopang dari kebiasaan beliau untuk senantiasa memberikan kebahagiaan pada orang lain, idkhalus surur kepada orang lain. Dari kebiasaan inilah kemudian sangat banyak orang yang menyukai beliau. Penulis menemukan 3 kasus dengan sumber yang valid bahwa ada beberapa tamu yang ketika dia merasa suntuk
jenuh dan lelah oleh perasaan ataupun tugas mereka, maka mereka senantiasa akan acabis atau sowan kepada beliau, tidak lain hanya untuk menjernihkan suasana hatinya. Bahkan satu di antara 3 orang tersebut ada yang sampai bertaubat. Dikisahkan dia adalah orang yang banyak mempunyai sapi. Dia memang belum pernah sowan kepada Kiai Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi. Setelah itu, beberapa hari kemudian dia kembali mengajak orang yang membawanya untuk sowan kembali. Ketika ditanya alasannya, dia berkata, karena kangen dan senang. Setelah beberapa kali sowan, akhirnya dia diberi saran oleh Kiai Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi untuk haji. Alhamdulillah dia mau, bahkan bukan hanya untuk ibadah haji saja, melainkan sebagian sapinya dijual untuk disedekahkan pada masjid-masjid. Juga di antara sifat-sifat mulia beliau Kiai Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi, beliau mempunyai sifat yang telaten. Beliau juga sebagai sosok yang cekatan dan telaten, baik saat mengajar atau dalam hal yang lain. Ketelatenan beliau saat mengajar menjadikan santrinya cepat paham, terlebih di bidang ilmu nahwu yang merupakan materi favorit beliau. Setiap kalimat yang beliau ajarkan akan dijelaskan secara i'rab. Tidak cukup di situ, namun setelah itu beliau menyoal santri-santrinya tentang i'raban itu. Beliau juga sangat jeli dalam memberikan hidangan kepada tamu. Beliau pernah berpesan kepada salah seorang khodam beliau agar tidak mengangkat hidangan, tidak memegang pinggir gelas atau piring yang mungkin orang merasa risih karena tersentuh tangannya. Ketika meletakkan sendok berada di sebelah kanan, gelas yang ada di pegangannya posisinya di sebelah kanan piring, serta pegangannya juga di sebelah kanan. Jika memberi sambal, jangan hanya satu macam saja, tapi juga diberi garam, cabai yang utuh. Beliau memberi alasan bahwa jika ada yang cuma suka garam, bisa ambil garam saja. Yang suka pedas tinggal mengambil cabainya. Seperti itulah sifat-sifat mulia Kiai Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi.